Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nikola dengan NIM 24086344. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan presentasi saya dengan judul ide, gagasan, dan jenis-jenis usaha. Pertama, definisi. Ide dan gagasan usaha adalah fondasi kreatif yang bermula dari inspirasi spontan untuk memecahkan masalah, yang kemudian dikembangkan menjadi rancangan terstruktur dengan langkah pencapaian yang jelas. Seorang wirausahawan dituntut untuk mampu mengombinasikan kreativitas dan inovasi guna mengubah sebuah imajinasi menjadi solusi nyata yang memiliki nilai jual, daya saing, serta nilai tambah bagi konsumen. Proses transformasi dari sekedar pemikiran menjadi unit bisnis yang konkret ini memerlukan tindakan yang konsisten agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai angan-angan, melainkan menjadi peluang ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan di pasar. Selanjutnya, hakikat ide dan gagasan usaha merupakan fondasi kreatif yang bermula dari inspirasi spontan yang berupa gagasan untuk memecahkan suatu masalah, yang kemudian dikembangkan menjadi rancangan terstruktur atau ide dengan langkah-langkah pencapaian yang jelas. Seorang wirausahawan harus mampu mengombinasikan kreativitas dan inovasi untuk melihat peluang ekonomi di mana yang lain hanya melihat masalah. Sehingga ide tersebut tidak sekedar menjadi imajinasi, melainkan solusi nyata yang memiliki nilai jual dan daya saing di pasar. Proses transformasi dari pemikiran menjadi karya cipta ini menuntut tindakan konsisten agar ide tersebut dapat diwujudkan menjadi unit bisnis yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Selanjutnya, ide bisnis merupakan titik nol atau penentu utama keberhasilan sebuah usaha, di mana gagasan yang kompetitif tidak hanya lahir dari imajinasi, tetapi wajib memiliki unsur keterbaharuan, keunikan, serta relevansi yang kuat terhadap tren pasar yang sedang berkembang. Namun, ide yang cemerlang saja tidaklah cukup tanpa pemahaman mendalam mengenai lingkungan bisnis, karena penguasaan terhadap faktor internal dan eksternal berfungsi sebagai sistem navigasi yang krusial bagi seorang wirausahawan dengan mengenali medan persaingan dan dinamika pasar secara menyeluruh. Seorang pengusaha akan memiliki kesiapan mental dan strategi yang kokoh terhadap dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Sehingga bisnis tidak hanya mampu berdiri, tetapi juga tetap adaptif dan berkelanjutan di masa depan. Klarifikasi lingkungan bisnis secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan internal dan eksternal, yang masing-masing memiliki peran yang sangat krusial terhadap keberlanjutan sebuah organisasi. Lingkungan internal mencakup seluruh elemen di dalam perusahaan secara langsung mengaruhi eksistensi operasional, seperti pemilik, pengelola, karyawan, hingga aset fisik yang dimiliki. Di sisi lain, lingkungan eksternal memberikan pengaruh dari luar dan terbagi menjadi dua subkategori. Lingkungan mikro yang bersentuhan langsung dengan operasional harian, seperti pelanggan, pesaing, dan pemasok, serta lingkungan makro yang memiliki cakupan lebih luas dan berada di luar kendali langsung perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap kedua lapisan lingkungan ini sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengoptimalkan kekuatan internal serta tetap adaptif dalam menghadapi peluang maupun ancaman dari faktor-faktor eksternal yang dinamis. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai analisis lingkungan makro, yang merupakan faktor eksternal luas yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Pertama, kita harus memperhatikan faktor ekonomi yang seperti inflasi, yang mengaruhi daya beli masyarakat dan
dan permintaan pasar. Selanjutnya, permintaan teknologi dan sistem informasi menjadi krusial untuk menciptakan efisiensi operasional dan daya saing. Terakhir, kita tidak boleh mengabaikan aspek hukum politik serta kondisi sosial budaya setempat, karena hal ini sangat menentukan bagaimana operasional perusahaan diatur, serta sejauh mana produk kita dapat diterima dengan baik oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pada tahap awal perjalanan bisnis, kita perlu memahami bahwa sebuah usaha tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses transformasi gagasan menjadi ide. Semua bermula dari gagasan, yaitu inspirasi spontan yang memicu keinginan kita untuk bertindak. Namun, gagasan saja tidak cukup. Kita harus mengolahnya menjadi sebuah ide, yakni rancangan sistematis yang terstruktur di dalam pikiran. Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ide bisnis yang hebat tidak datang hanya dengan ditunggu, melainkan harus dicari dan digali melalui observasi aktif serta tindakan yang konsisten. Jadi, kunci utamanya bukan hanya pada yang kita pikirkan, tetapi pada keberanian untuk terus mengolah pemikiran tersebut menjadi sebuah karya. Sumber ide wirausaha pada dasarnya bersifat multidimensional, yang mana dapat digali melalui faktor internal secara internal. Potensi bisnis seringkali berawal dari pengalaman pribadi, hobi, dan penguasaan keterampilan teknis yang spesifik. Namun, ide yang inovatif juga perlu divalidasi melalui faktor eksternal, seperti analisis pasar untuk melihat kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi serta jeli dalam memanfaatkan perubahan regulasi pemerintah. Terakhir, interaksi sosial melalui metode brainstorming menjadi kunci krusial dalam memperkaya perspektif dan memicu munculnya gagasan kreatif yang mungkin tidak kita pikirkan secara mandiri. Kegagalan dalam merintis usaha baru seringkali bukan disebabkan oleh bisnis yang buruk, melainkan lebih pada faktor manajerial dan kurangnya pengalaman operasional pemiliknya. Masalah keuangan, khususnya ketidakmampuan dalam mengelola arus kas atau cash flow, menjadi ancaman nyata yang paling sering muncul kebangkrutan. Selain itu, aspek eksternal menjadi pemilihan lokasi yang tidak strategis, serta faktor internal berupa kurangnya kesungguhan dan perencanaan yang matang menjadi kombinasi risiko yang harus diantisipasi oleh setiap wirausahawan agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Strategi utama dalam memitigasi risiko kegagalan bisnis berfokus pada kombinasi antara persiapan matang dan resiliensi diri. Hal ini diawali dengan riset mendalam dan penyusunan rencana bisnis yang komprehensif sebagai kompas operasional, yang kemudian didukung oleh pengelolaan keuangan yang disiplin untuk menjaga stabilitas arus kas. Di tengah dinamika pasar, seorang wirausahawan wajib memiliki kemampuan adaptif terhadap tren agar tetap relevan, serta didukung oleh kesiapan fisik dan mental yang kuat sebagai fondasi utama untuk menghadapi ketidakpastian serta tantangan bisnis secara tangguh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.